Masih kedengarannya cuma beberapa orang doang. Sekali lagi ya, aku sapa yang lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Shalom. Nah, keren. Senang sekali teman-teman kita bisa ketemu lagi, berkumpul lagi di Keju PMKFH siang hari ini. Puji Tuhan, kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, dikasih kesehatan, dikasih nafas, boleh melakukan aktivitas hari-hari kemarin. Tuhan tibakan lagi di hari ini, di hari Jumat kita boleh bertemu lagi di Keju PMK. Nah, teman-teman, Keju PMK kita hari ini mengangkat judul Do Your Best yang diambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang bacaannya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Nah, judul kita hari ini, Do Your Best, itu diambil dari tema komitmen diri, yang mana tema ini nggak stop di minggu ini aja loh teman-teman, tapi akan berlanjut lagi di Keju berikutnya. So, jangan lupa ikutan juga di Keju kita minggu depan ya. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, kita mau mulai ibadah, tapi mau menghimbau untuk teman-teman semua, selama ibadah berlangsung, untuk kelancaran, jangan lupa ya teman-teman, untuk audionya di-mute ya ketika ibadah berlangsung, dan untuk kamera boleh banget dihidupkan, boleh, biar kita sama-sama bisa melihat nih wajah-wajah siapa aja nih yang hadir di Keju kita siang hari ini, supaya bisa melihat wajah-wajah yang bersukacita untuk siap bersekutu bersama. Nah, untuk kita mau beribadah, kita mau bawa ibadah kita ini ke dalam doa terlebih dahulu yang akan saya pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami hingga hari ini ya Bapa. Tuhan tibakan kami di siang hari yang luar biasa ini, di tengah-tengah kami, di platform Zoom ini, kami mau melaksanakan kebaktian Jumat PMK kami, Bapak. Tuhan kiranya hadirlah di tengah-tengah kami, memberkati Keju ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang hadir, Tuhan melingkupi hati tiap-tiap kami, siapapun yang ambil bagian, Tuhan jamah kami, Bapak. Tuhan jauhkan dari segala yang jahat Bapak dari pelaksanaan ibadah ini. Tuhan berkati, jauhkan dari gangguan juga Bapak, baik gangguan sinyal maupun gangguan device apapun itu Bapak, Tuhan patahkan. Tuhan, kami mau titip Keju kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sentuh tiap-tiap orang yang mengikuti agar selesai dari Keju ini kami bisa menjadi seseorang yang lebih-lebih lagi daripada sebelumnya Bapak. Di atas segalanya kami mohon ampun atas setiap pelanggaran dosa, kesalahan yang kami perbuat Bapak. Hapuskanlah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, gimana teman-teman? Udah pada siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Udah pada semangat? Belum ada. Waduh, ini kameranya belum, masih dikit doang yang hidupin. Atau belum ada nih sama sekali. Boleh teman-teman dihidupin biar kita makin bersuka cita. Nah, untuk membangun semangat kita di ibadah awal ini, kita mau angkat lagu pujian kita, yaitu Tinggi Namamu Dipuji. Iman berikan
puji Tuhan. Gimana? Udah pada semangat gak teman-teman semuanya? Wah, harusnya udah pada semangat dong ya. Atau masih kurang? Oke. Jadi teman-teman, apapun perkara yang boleh datang ke hidup kita hingga saat ini, percaya teman-teman, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan sekalipun. Di dalam Tuhan kita pasti menang. Nah, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa buat hidup kita, kita harus nggak boleh jemu-jemu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita angkat lagu pujian kita yang kedua, segala puji syukur. Haleluya, kita sudah bersorak-sorai, memuji memuliakan nama Tuhan. Gimana? Udah pasti udah semangat dong ya. Nah, teman-teman, dimanapun teman-teman berada sekarang, walaupun banyak yang belum hidupin kamera, nggak apa-apa, tapi kita percaya kalian itu pasti sudah pada semangat di tempatnya masing-masing, amin. Nah, sebentar lagi kita mau memasuki sesi firman. Nah, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima Tuhan, mengundang Tuhan di tengah-tengah kita, tapi sebelumnya kita mau angkat lagu pujian kita yang selanjutnya, yaitu Jadi Seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
impian mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti. Baiklah, kepada Kak Devi kami undang dengan kasih untuk membawa doa firman kita, dan untuk waktu kami undang dengan kasih. Silahkan. Shalom semuanya. Shalom Kak. Suaraku Shalom Kak. bisa tes. Shalom Kak. Jelas nggak suaranya? Atau jelas? Atau berisik? Halo. Sedikit berisik Kak. Kak. Sekarang udah jelas? Jelas? Tolong dong ada yang ngomong. Sudah Kak. Cukup jelas? Udah. Masih berisik nggak? Lumayan Kak. Tapi cukup jelas ya, soalnya ini aku habis pulang ngajar jadi nggak di rumah. Cukup jelas Kak. Jadi kok cukup jelas. Mari kita sebelum mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kumpulkan Tuhan melalui Zoom Tuhan pada kebaktian Jumat. Siang Tuhan, ya Tuhan, pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, sertai Tuhan berbicara Tuhan pada hamba-Mu dan lembutkan Tuhan hati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan yang mendengar khotbah Tuhan yang ikut pada Zoom siang hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau berbicara Tuhan pada setiap pribadi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, lancarkan Tuhan kebaktian pada Jumat hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Oke, shalom semuanya. Kenalkan, nama saya Devi. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alpha Omega, dan sekarang saya mengajar di salah satu sekolah negeri di Kota Semarang. Ya, senang sekali bertemu dengan teman-teman, karena ini juga pertama kali juga saya juga ikut join di kebaktian Zoom anak-anak kelas di hukum ya. Oke. Teman-teman bisa kok nanti misalnya kalau ada gangguan, misal suara saya kurang jelas atau mungkin berisik, terlalu berisik, kalian bisa langsung chat saya aja di kolom Zoom supaya juga bisa mengingatkan aja supaya kegiatan Zoom pada siang hari ini juga berjalan lancar. Pada hari
ini ya cukup sangat senang karena juga bisa join, diberi kesempatan juga untuk sharing apa yang sesuai dengan tema ya. Kalau kita lihat kan teman-teman, ini temanya tentang komitmen diri menjadi yang terbaik sebagai anak Allah di dunia, di mana diambil dari ayat di Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Itu kan dikatakan bahwa apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dari sini saya teringat bagaimana dulu saya lahir dari keluarga Kristen. Saya tumbuh menjadi anak-anak yang bisa dikatakan baik-baik aja. Karena dari kecil saya selalu diajarkan orang tua saya untuk ke gereja, berdoa, baca firman, tanpa ada suatu dikatakan kamu nakal, maksudnya kayak berbuat nakal gitu, enggak gitu. Karena realitanya kalau dikatakan menyontek aja, saya jujur takut waktu dulu. Sampai saya tuh menjadi anak yang remaja, saya pikir saya sudah baik di hadapan Tuhan. Dan saya kayak udah berkomitmen dengan diri sendiri. Pokoknya sampai kapanpun saya akan mengikuti Yesus Kristus. Dan setiap tahun saya selalu berkomitmen harus menjadi pribadi yang lebih baik, harus menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi realitanya itu tidak bisa menjamin kita, karena juga waktu kita lahir ke dunia ini ada yang namanya dosa. Nah dulu sebelum saya yang namanya bertobat dan kembali, saya berpikir saya sudah menjadi cukup anak yang baik, karena juga kalau dikatakan pergaulan bebas saya juga enggak, terus juga berbohong aja saya takut. Benar dikatakan di kalangan teman-teman saya cukup anak yang baik. Sampai suatu titik di mana waktu saya SMA, saya bertanya sama Tuhan tentang hidup saya. Gitu, kalau saya mati saya akan masuk surga. Tapi ketika ada orang yang beritakan saya Injil tentang pertobatan, di mana setiap orang harus bertobat dilahirkan kembali, teman-teman bisa buka yuk sebentar di Yohanes pasal 3 itu. Yohanes pasal 3 ayat 7. Suara saya putus-putus. Iya. Oh, sebentar. Yang lain juga suara saya putus-putus. Teman-teman yang lain? Tidak, Kak. Aman. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat 5-nya dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ketika ada orang yang memberitakan saya Injil ini bahwa saya harus dilahirkan kembali, saya merasa seperti mulai berpikir terus mulai introspeksi diri gitu, tentang keyakinan saya bagaimana nanti saya mati, apakah saya masuk surga atau neraka. Secara manusia saya bisa dikatakan anak yang baik-baik aja. Ketika saya diberitakan Injil bahwa saya harus dilahirkan kembali, waktu itu saya mulai berpikir, kenapa saya harus dilahirkan kembali? Padahal hidup saya baik-baik aja. Di gereja saya pelayanan. Dulu bagi saya menyontek aja takut, berbohong aja takut. Saya berbuat sekali demi sekali, tidak melakukan dosa yang berat. Bagi saya itu sudah cukup jika saya itu
menjadi anaknya Tuhan yang percaya pada Kristus. Tapi realitanya ketika ada orang yang beritakan saya Injil, di mana setiap orang harus bertobat kembali, di situ keyakinan saya mulai goyah. Karena bagi saya sudah baptis, saya udah Kristen. Tapi dengan berjalannya waktu, di mana apa sih pertobatan kembali, saya nggak tahu. Padahal Yesus katakan bahwa setiap orang harus bertobat kembali. Dan ketika saya waktu itu diberitakan tentang berita Injil pertobatan kembali, saya kaget gitu, betapa menjijikan hidup saya selama ini dengan keagamawian saya yang menurut saya itu sudah menyelamatkan saya. Dengan apabila saya menjadi anak-anak yang baik-baik, ternyata saya hanya menjadi orang yang agamawi. Saya tidak menjadi anaknya Tuhan, saya tidak menjadi hambanya Tuhan, saya tidak menjadi sahabatnya Tuhan, tapi menjadi orang yang agamawi. Karena semua yang saya lakukan, pelayanan di gereja, pelayanan di teman-teman, di lingkungan, di sekolah, semua yang saya lakukan berdasarkan dengan kekuatan saya, tidak berdasarkan dengan perintah Tuhan, tidak berdasarkan dengan apa yang Tuhan inginkan, tidak berdasarkan dengan kehendak Tuhan. Semua yang saya lakukan hanya untuk diri saya sendiri, hanya untuk dipandang, wow kamu hebat, kamu sekolah minggu, kamu ngajar, kamu main musik, kamu pelayanan, kamu asar, kamu dipandang kamu, wow kamu hebat. Tetapi dibalik itu semua, apakah saya melakukan perintah Tuhan? Pada realitanya tidak, karena saya waktu itu belum dilahirkan kembali, masih ada selubung yang menutupi saya. Makanya itu kenapa setiap tahun saya selalu berkomitmen ya dengan diri saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Realitanya saya tetap sama, saya tetap menjadi Devi yang sebelumnya, tidak ada perubahan dalam diri saya. Hidup saya sama aja, saya masih sakit hati, saya jatuh bangun dengan dosa, saya iri hati, dengki, sombong, semua ada. Walaupun luar saya terlihat nice, terlihat baik, tapi dalam saya sangat-sangat menjijikkan. Walaupun karena waktu itu ya, saya belum ada Tuhan, saya belum bertemu dengan Tuhan. Soal mukjizat, saya alami mukjizat. Beberapa kali saya mengalami mukjizat, dan itu membuat saya menjadi anaknya Tuhan, saya menjadi hambanya Tuhan. Tapi ketika ada orang yang beritakan berita pertobatan, di mana setiap orang harus bertobat dan kembali, di situ saya sadar bagaimana menjijikkan hidup saya, karena tanpa Tuhan yang benar, tanpa Yesus Kristus, di situ saya mulai meragukan dengan apa kehidupan saya yang saya lakukan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk saya bertobat dan kembali. Dan ketika saya bertobat dan kembali, ternyata betul hidup saya berubah. Hati yang keras Tuhan ganti, Tuhan berikan hati yang baru, dan Tuhan berikan roh yang baru. Dan disitulah yang suara saya kecil, oke. Dan disitulah saya betul, ini udah masuk ya suaranya, udah jelas? Jelas? Oke. Dan disitulah ketika Tuhan memberikan saya hati yang baru dan roh yang baru pada diri saya, betul-betul hidup saya berubah 180 derajat. Di mana saya tidak bisa mengampuni bapak saya menjadi orang introvert, saya orang dendam. Tiba-tiba saat itu juga, setelah saya memutuskan untuk bertobat dan kembali, hidup saya berubah. Inilah sesuatu pekerjaan roh, tidak ada orang yang bisa melakukannya. Maka dari itu kan seperti dikatakan di sini di tema ya, komitmen diri menjadi yang terbaik sebagai anak Allah di dunia. Kembali lagi sebenarnya, seberapa bisa sih kita komitmen dalam Tuhan? Padahal kita manusia, Tuhan adalah roh. Tentu tidak bisa, karena kita tidak sealam dengan Tuhan. Kita masih di bumi dan Tuhan di atas dan di surga. Seberapa hebat kehidupan kita, mungkin kalau kita bisa melihat ya tentang teman-teman kita yang muslim, seberapa soleh, seberapa taat, seberapa rohani kehidupan kita di dalam Tuhan, itu tidak bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik sebagai anak Allah itu? Ketika Tuhan ada dalam diri kita. Bagaimana kita tahu Tuhan ada dalam diri kita? Waktu kita memberi diri kita bertobat dilahirkan kembali, Tuhan memberikan Roh Kudus pada diri kita. Itulah yang membuat kita
bisa menjadi anak Allah, kita bisa melakukan kehendak Tuhan, kita bisa taat. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi anak-anak yang taat. Kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Mari kita semua bisa buka di Yohanes pasal 14 ayat 26. Oke, minta tolong dong salah satu dari teman-teman bisa membacakannya. Salah satu dari anak-anak PMK Fakultas Hukum, ayo. Izin baca ya, Kak. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Di sini dikatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutuskan. Jadi ketika kita bertobat lahir baru, kita tuh tidak hanya sekedar bertobat selesai, enggak. Tuhan itu memberikan kita sesuatu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Makanya kan dikatakan kalau kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, kita menjadi komitmen. Oke, baik komitmen itu, karena komitmen itu sesuatu yang kita usahakan secara manusia. Tapi ingat teman-teman bahwa kita bicara tentang Tuhan, itu tuh bicara sesuatu yang nggak kelihatan. Dimana kita tidak bisa mengusahakan dengan kekuatan kita. Roh dengan roh harus nyatu. Baru di situ muncul komitmen dalam diri kita. Seperti aku yang dulu sebelum aku berlahir baru, aku selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, mencoba pribadi yang lebih baik, berbuat baik kepada siapapun. Kalau bisa aku selalu menghindarkan yang namanya dosa. Tapi pada realitanya, semua itu hanya kemunafikan. Semakin kita tinggal di dunia ini, kita semakin menjadi orang yang munafik kalau tanpa Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, semua itu hanya untuk tampak baik di depan manusia. Kita bisa berbuat baik, kita senyum dengan satu sama lain, say hello, kita bisa mengasihi luarnya kita. Tapi dalamnya kita, apakah kita tahu betul-betul kita mengasihi mereka, kita mengasihi orang sesama kita, bahkan kita mengasihi Tuhan? Belum tentu. Karena namanya hati ya, apa bisa sih kita punya hati yang baru dengan kekuatan kita sendiri? Nggak bisa. Mau kita berpuasa, maupun kita melakukan perbuatan baik, itu tidak bisa menggantikan hati kita yang baru, kecuali Tuhan sendiri. Tuhan berikan hati yang baru. Karena saya benar-benar alami karena dari kecil kan saya lahir dari keluarga Kristen yang tadi saya katakan ya. Ayah saya orang Manado, ibu saya orang Semarang, orang Jawa. Dan dari kecil kita selalu diajarkan tentang ibadah, tentang puasa, tentang berdoa, dan baca Alkitab. Nah, tanpa ayah saya sadari, ayah saya itu meninggalkan sebuah kepahitan pada anak-anaknya. Karena dari kecil saya tidak mendapatkan figur seorang ayah. Ayah saya selalu pergi bertahun-tahun, nanti datang lagi, pergi lagi bertahun-tahun, datang lagi, selalu membuat masalah. Ayah selalu masuk penjara. Banyak perempuan-perempuan datang yang nikah lagi. Bahkan waktu saya kelas 6 SD, saya sempat dibully sama teman-teman saya karena kelakuan ayah saya sempat juga diikutin oleh orang yang kayak mencari ayah saya. Benar-benar ayah saya meninggalkan sebuah kepahitan pada diri saya dan kakak-kakak. Sampai saya pun menjadi orang yang introvert, orang yang trauma. Saya nggak mau deket-deket dengan laki-laki karena saking ketakutan saya dengan figur seorang laki-laki. Tapi ketika Tuhan berikan hati yang baru itu, saya sampai kaget, sampai tercengang dengan Tuhan. Kenapa dengan mudahnya, dengan apa yang ayah saya lakukan pada keluarga. Kira-kira waktu itu saya memutuskan bertobat usia 17. Jadi selama 16 tahun lebih, dengan perbuatan ayah saya yang saya lakukan, kenapa waktu saya usia 17 tahun itu, saya dengan mudah bisa mengampuni ayah saya. Kok saya bisa mengasihi ayah saya? Dan itu bukan karena kekuatan saya, karena memang saya sudah mencoba untuk berpuasa, menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ingat, ada dosa. Ternyata ada benih dosa dalam diri saya. Dan benar-benar
ketika saya untuk melepaskannya itu dengan memberi diri, bertobatkan kembali, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Dengan itulah, dengan hati dan roh yang baru itu, kita bisa melakukan perintah Tuhan dengan kehendak Tuhan. Coba sekali lagi, coba kita buka ya di Yeskiel. Di Yeskiel pasal 36. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Coba ada mungkin teman-teman yang mau membaca. Yeskiel 36 ayat 26. Minta tolong salah satu dari teman-teman PMK bisa bacakan. Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Izin membacakannya, Kak. Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan ku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di sini dikatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, terus di sini di ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan kamu akan menjadi hidup. Berarti artinya apa? Tanpa roh Tuhan, tanpa pertobatan kelahiran kembali, kita pun jadi manusia yang mati. Nah, kalau kita teman-teman baca ya, tadi kembali di Kolose, di perikop atasnya, itu bicara dengan manusia yang baru. Berarti kalau kita lihat di tema ini, siapa yang bisa melakukan menjadi komitmen diri menjadi yang terbaik sebagai anak Allah di dunia? Hanyalah mereka yang sudah bertobat lahir baru. Kenapa? Karena ketika orang sudah bertobat lahir baru, Roh Kudus itu ada. Roh Kudus ada, hati yang baru ada. Tuhan nggak akan bisa memberikan Roh Kudus kepada kita tanpa manusia lama kita tuh dibuang. Seperti halnya contohnya ini ya, ini aku bawa antis. Ini ada isinya kan. Nah, Tuhan itu tuh nggak bisa tiba-tiba ini contohnya ini air yang jernih ini adalah manusia kita yang lama. Tuhan itu nggak bisa tiba-tiba tuh menjadi kita manusia yang baru dengan langsung diisi dengan air yang baru, nggak bisa. Waktu kita menjadi yang manusia yang baru, air yang lama ini harus dibuang, benar-benar bersih, baru Tuhan berikan air yang baru. Dan disitulah ketika kita menjadi manusia yang baru, manusia lama itu dihilangkan. Dengan cara apa? Memberi diri kita bertobat dan kembali. Saya sadar dulu waktu saya bertobat di baptis sebelumnya, saya hanya ikut-ikutan. Saya dipelajari, saya dikasih pembelajaran tentang baptisan ini, pertobatan ini. Tapi tanpa sesuatu dari kesungguhan saya, tanpa sesuatu dari diri saya nggak paham. Sehingga saya ikut-ikutan. Dengan berjalannya waktu, ketika ada orang beritakan Injil itu, barulah di situ saya tercengang dengan diri saya. Ternyata dengan sekira-kira 16 tahun lebih saya hidup di dunia ini, ternyata saya sangat menjijikkan. Walaupun saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak membunuh, tapi namanya dosa itu tetap menjijikkan. Dan ketika kita menjadi anak Allah, kita sudah jijik dengan dosa. Kita sudah tidak menjadi hamba dosa lagi. Ini tertulis di dalam kitab Roma. Mari kita buka. Roma pasal Roma pasal 6 ayat 9. Menjadi hamba dosa itu di mana? Sebentar ya, saya cari dulu. Ayat 16.
sorry, di Roma, di Yohanes. Sorry ya, Yohanes pasal 8 ayat 34. Maaf. Oke, saya baca ya. Teman-teman udah dapat semua? Roma pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dan di sini kayak saya tercengang juga. Wow, ternyata juga selama saya hidup dengan keagamaan saya, rutinitas saya menjadi hamba dosa. Bagaimana saya bisa disebut dengan hambanya Tuhan? Saya bisa disebut dengan anaknya Tuhan. Semua itu dimulai dari pertobatan kelahiran kembali. Tanpa pertobatan kelahiran kembali, kita nggak bisa. Karena ketika kita bertobatkan kembali, Tuhan memberikan Roh Kudusnya pada kita. Sehingga Roh Kudus itu yang mengajarin kita. Seperti tadi di Yohanes pasal 14 ayat 26. Coba kita baca sekali lagi ya. Ini kira-kira WL saya mau tanya, saya masih ada berapa waktu lagi ya? Waktunya untuk sharing. Masih punya berapa waktu untuk sharing? Kak. Masih ada sisa waktu berapa lagi? Sekitar 15 sampai 20, Kak. Oke, aku baca lagi ya. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Berarti bukan karena kekuatan kita bisa komitmen. Bukan karena kita berpuasa atau kita berdoa. Tapi karena siapa? Karena Roh Kudus. Karena pada hakikatnya manusia itu udah jauh daripada Tuhan. Dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah roh dan manusia masih ada dagingnya, manusia dan jasmaninya. Roh dan jasmani itu nggak bisa nyatu. Tapi apa yang bisa buat kita nyatu dengan Tuhan? Yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Makanya Tuhan, ketika kita menjadi manusia yang baru, kita bisa berkomitmen dengan Tuhan dan kita bisa menjadi anaknya Tuhan. Semuanya itu bermula dari pertobatan kelahiran kembali. Baru saat kita bertobat kembali, Roh Kudus yang mengajarkan kita melakukan perintah Tuhan, disitulah kita bisa untuk berkomitmen dengan Tuhan. Karena ketika ada Roh Kudus, sebenarnya daging ini hanya nurut aja kok, hanya ngikutin. Ada lagi sih ayatnya sebenarnya. Ada yang tahu mungkin kalau roh itu penurut, daging lemah. Ada di firman Tuhan. Ada yang bisa bantu? Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Roh penurut tapi daging lemah. Di kitab apa ya? Masuk, Kak. Matius 26 ayat 41. Ya benar. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya inilah yang buat kita bisa tidak berdosa. Inilah yang buat kita bisa berkomitmen. Karena ada roh. Ketika kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan, daging kita tuh hanya ikut-ikut aja. Daging kita hanya, ya udah ikutin. Daging kita udah gak berkuasa atas dosa. Tapi kalau kita udah gak punya roh Tuhan, kita mencoba komitmen dengan Tuhan, saya yakin lah, mau sampai nanti, akhir zaman lah, mau sampai nanti, Nabi sudah tanggal 2 kali, kita nggak bisa komitmen dengan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan adalah usaha manusia. Makanya kan kenapa kok Yesus harus mati di kayu salib, itu juga ada tujuannya. Kita hidup tuh nggak cuma percaya pada Yesus saja, tapi kita juga Yesus mati itu untuk pengampunan dosa, untuk semua kutuk itu selesai, dan kita hidup di dalam Tuhan.
Dimana Yesus mati itu rohnya, Tuhan berikan rohnya pada diri kita. Dan itu betul-betul nyata. Bahkan dalam perjalanan saya ya, maksudnya saya lihat sebelum saya bertobat akhir baru dan saya sudah bertobat akhir baru, betul-betul berbeda. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena Roh Kudus itu. Dulu sebelum saya bertobat akhir baru, emang saya baca firman Tuhan, saya baca Alkitab. Tapi kayak bukan, bener nggak? Bagi waktu itu masih anak-anak kan, masih remaja, jadi kayak ya udahlah baca Alkitab gitu, kalau pengen baca gitu, kalau enggak. Tapi setelah saya bertobat akhir baru, tiba-tiba tuh kayak ada yang namanya haus akan Tuhan. Kayak tiba-tiba tuh pengen banget baca Alkitab, kayak seneng. Yang dulunya nggak paham tentang firman Tuhan, itu bisa paham sama firman Tuhan. Dan tiba-tiba ada yang kesukaan itu, saya bisa bersaksi pada teman-teman. Sampai teman-temannya heran, kamu nggak malu cerita tentang keluargamu, kamu nggak malu cerita tentang dosamu, itu kan aib. Saya hanya katakan pada mereka, ya bagi mereka yang belum bertobat akhir baru itu adalah sebuah aib, karena itu belum selesai, belum ada penyelesaiannya. Tapi ketika kita sudah bertobat akhir baru, itu sebagai sesuatu kemerdekaan, karena kita sudah lepas dari namanya dosa. Kita sudah tidak hidup lagi di dalam namanya dosa. Dan saya juga tidak malu dengan hidup saya ini. Saya mengucap ada orang dan mengutus seseorang untuk menyampaikan berita Injil bahwa harus setiap orang harus bertobat akhir kembali. Tidak hanya sekedar untuk percaya Yesus, menjadi orang Kristen, setelah itu juga dibaptis, menjadi jemaat, tidak sekedar secara itu aja. Tapi ada pekerjaan yang besar, di mana kita menjadi saksi daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan juga menjanjikan satu ayat terakhir lagi, kita bisa buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ayat 38. Teman-teman bisa baca, minta tolong satu orang lagi yang Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. ini yang buat saya juga tercengang. Ini yang buat saya juga dulu tercengang. Ternyata Tuhan juga menjanjikan Roh Kudus ketika kita memberi diri kita bertobat dan kita dibaptis, Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Itu benar suatu paket yang komplit. Makanya kan dulu saya sempat kayak introspeksi ya tentang diri saya. Karena dulu saya tidak merasa punya Roh Kudus. Walaupun saya sudah dibaptis, hidup saya biasa aja. Kan perlu dipertanyakan tentang keyakinan kita. Bukan masalah kamu sudah dibaptis berapa kali, enggak. Tapi baptisan sesungguhnya itu ketika kita sadar tentang dosa kita dan kita sungguh-sungguh berdiri dibaptis, itulah baptisan yang sesungguhnya. Dan di situ Tuhan memberikan kita karunia Roh Kudus. Nah, disitulah awal mula kita bisa koneksi dengan Tuhan. Kita bisa melakukan perintah Tuhan. Karena awal mula juga di situ Tuhan mengajarkan kita apa itu perintah Tuhan. Kita mengajarkan bagaimana kita harus hidup dalam Tuhan. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita hidup hanya untuk diri sendiri. Hanya sekedar kelihatan baik dilihat manusia, tanpa ada sesuatu yang pekerjaan roh. Makanya kita mengucap syukur. Maksudnya Injil ini adalah benar Injil yang hidup. Alkitabnya adalah Alkitab kebenaran yang benar Tuhan nyatakan pada kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menghidupi firman itu? Kan sayang sekali itu kalau misalnya kita sudah bertahun-tahun hidup Kristen, tapi tanpa ada suatu kemerdekaan, tanpa ada suatu yang Tuhan nyatakan sama kita, semua sia-sia. Apa bedanya kita dengan keyakinan yang lain? Berarti sama aja kan? Tapi ketika kita mempunyai fokus daripada Tuhan, ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita, ketika benar Tuhan berbicara sama kita, ada yang namanya pertemuan ilahi antara kita dengan Tuhan. Disitulah sebenarnya kita baru bisa merasakan Yesus Kristus sesungguhnya. Dan disitulah kita dengan otomatis kok kita bisa komitmen dengan Tuhan. Tanpa usaha kita, tanpa kita disuruh dengan siapa, dengan sendirinya. Itu suatu kesenangan kita sendiri. Makanya kan semua itu akan, kalau kita bicara tentang kehidupan, semua itu akan terdiri dari buahnya. Bagaimana keyakinan kita,
apa yang kita lakukan semua terlihat dari jiwa ini. Makanya kan saya juga dorong buat teman-teman, maksudnya yang mereka teman yang belum bertobat akhir kembali, ya ambillah keberanian untuk memberi diri bertobat kembali. Bukan masa tenang gereja. Oh, aku aliran Injili, aku aliran karismatik, aku aliran Pentakosta. Enggak. Tuhan tidak memberikan doktrin-doktrin kamu Injili, kamu karismatik, kamu Pentakosta. Memang saya sekolah teologi ya, saya pernah diajarin tentang aliran-aliran. Tapi pada dasarnya semua itu apa sih? Alkitab, firman Tuhan. Siapa yang membuat tentang aliran-aliran? Manusia. Sebelum ada Yesus Kristus, makanya ada Aristoteles, ada Pluto, dan lain sebagainya. Mereka mempunyai doktrin dari manusia. Dan ketika ada Yesus Kristus, disitulah baru ada yang Roh Kudus. Makanya kita nggak usah seperti perjanjian lama, di mana kita harus kalau berdosa langsung mati, kalau kita di kemah suci. Enggak, ada Roh Kudus dalam diri kita. Itu yang mengingatkan kita juga. Kalau teman-teman nanti baca ya, di Yohanes pasal 14 itu di atasnya ayat berapa tadi, ayat 26 itu kan dikatakan bahwa Yesus menjanjikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah dikatakan sebagai roh penghibur dan roh penolong. Makanya kenapa orang yang sudah berbadan kembali, dia sudah dipenuhi roh Tuhan, dia bisa tidak berdosa, ya karena ada Roh Kudus, bukan karena usaha kita. Kalau usaha kita tuh sampai mana sih, sejauh mana sih? Paling kalau kita komitmen dengan Tuhan, ya sehari, 2 hari, gitu. Seminggu, paling tahu juga mungkin sebulan. Saat itu kita kembali lagi malas, kita kembali lagi gak semangat. Ya kalau kita mengalami hal seperti itu, ya perlu cek diri kita, bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Kan kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu, ada sesuatu dalam diri kita. Karena kalau ada Roh Kudus, pekerjaan Roh nggak seperti itu kok. Pekerjaan Roh itu pekerjaan nggak kelihatan, tapi itu nyata. Kayaknya kan aku dorong juga untuk teman-teman ya, maksudnya coba cek introspeksi diri kalian. Bagaimana kehidupan kalian selama ini dalam Tuhan? Apakah kalian jadi, ya sudah saya sudah terima Roh Kudus kok, saya sudah bertobat dari kembali, saya belum bertobat dari kembali. Yang tahu hanya kalian dengan Tuhan. Tapi kok sama aku ya, ketika ada mutiara di depan, ambil mutiara itu, jangan ragukan. Ketika ada orang yang memberi diri bertobat, ambil itu pertobatan kelahiran kembali, jangan ragukan. Itu sih maksudnya sekian dari kesaksian saya ya. Memang sama sharing dari aku, memang gak mudah sih hidup dalam Tuhan. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Mungkin kita punya kakak rohani atau pendeta juga yang bisa support kita dalam kebutuhan rohani, tapi itu terbatas. Semua terbatas, kecuali ada roh Tuhan dalam diri kita. Itu yang nggak terbatas. Karena Tuhan adalah roh, dan kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan, kita juga harus ada roh. Karena manusia hidup ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Makanya kan perlu cek bagaimana roh kita. Apakah kita menjadi roh daripada si dosa, si iblis itu, atau kita sudah memiliki roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Karena kita nggak bisa menjadi 2 hamba dosa dan hamba kebenaran. Ya, sekian maksudnya kesaksian dan sharing dari aku. Terima kasih. Mungkin aku langsung tutup dulu aja ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, Tuhan, bahkan untuk khotbah Tuhan pada siang hari ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berbicara pada masing-masing hari, pada teman-teman pada siang hari ini, Tuhan. Dan kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, Tuhan. Kami minta Tuhan benar-benar Tuhan, hati yang lemah lembut Tuhan untuk teman-teman di PMK Fakultas Hukum Unit ini, Tuhan, benar-benar mereka menjadi anak yang takut akan Engkau, Tuhan, benar anak yang hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan, tidak hidup kebenaran dari kata orang atau dari pengertian-pengertian manusia, tapi benar hidup dalam roh-Mu, hidup dalam kebenaran, Tuhan. Dan akan juga minta Tuhan memberikan jalan terbuka Tuhan untuk berita Injil ini, Tuhan, untuk mereka terus hidup dalam berita Injil ini, Tuhan, agar mereka tidak menjadi orang-orang yang munafik, Tuhan, tidak menjadi orang-orang Farisi, Tuhan, yang tahu pengertian tapi tidak melakukan, Tuhan, tapi mereka menjadi anak yang takut akan Engkau, Tuhan, anak-anak di mana mereka melakukan perintah-Mu, kehendak-Mu, Tuhan, dan jagai mereka, Tuhan, saat hari ini, siang hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga mengucap syukur, Tuhan, untuk Injil, Tuhan, yang menyelamatkan siang ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kiranya Tuhan ada anugerah pertobatan kelahiran kembali, Tuhan, di Undip, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Amin.
Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar sharing firman dan kesaksian yang luar biasa dari Kak Devi terkait komitmen diri untuk menjadi yang terbaik. Nah, kita dapat melakukannya itu apabila kita sudah lahir baru dan bertobat. Dengan hidup yang baru, Tuhan itu akan memenuhi kita dengan roh-Nya dan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Haleluya. Nah, dari firman yang luar biasa ini semoga kita semua bisa bertumbuh dan berakar kuat ya teman-teman di dalam diri kita masing-masing. Nah selanjutnya kita ada beberapa pengumuman dari pengurus PMKFH kepada pengurus waktu dan platform Zoom dipersilahkan. Oke, terima kasih Cynthia. Shalom teman-teman semua. Sebelumnya aku berterima kasih kepada Kak Devi karena kakak bersedia mengisi firman kami pada hari ini. Semoga apa yang firman kakak sampaikan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami anak-anak PMK Undip ini, Kak. Dan kami juga berterima kasih buat kehadiran teman-teman dalam kebaktian Jumat kita pada hari ini. Semoga setiap keju pada hari Jumatnya kita bisa beribadah dan berkumpul bersama kembali. Kemudian pengumuman yang pertama yaitu persembahan kebaktian Jumat PMKF Undip. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan, dapat mengumpulkan persembahannya dengan mengirimkan melalui ATM BCA atau dapat melalui aplikasi Dana atau OVO yang dapat di-scan pada layar teman-teman masing-masing. Kemudian yang kedua ada form pokok doa PMKF Undip. Bagi teman-teman yang punya pergumulan dan butuh bantuan doa, teman-teman dapat mengisi form pokok doa PMKF Undip yang mana linknya sudah ada disediakan di kolom chat Zoom masing-masing ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga, pelayan kebaktian Jumat atau keju PMKF Undip. Bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai WL pada setiap kebaktian Jumatnya, teman-teman dapat menghubungi pengurus melalui kontak yang terdapat pada postingan keju atau juga dapat DM setiap OA PMKF Undip. Nanti para pengurus dapat mengkonfirmasi pada teman-teman. Kemudian yang keempat, PMKF Undip media sosial PMKF Undip. PMKF Undip teman-teman dapat mengakses sosial media PMKF Undip yang baik Instagram maupun Line, dan yang terbaru ada YouTube PMKF Undip, yang mana teman-teman dapat mengakses informasi-informasi terbaru dari PMKF Undip di sana. Kemudian yang terakhir terkait jumlah persembahan kebaktian Jumat PMKF Undip minggu lalu dapat disampaikan oleh bendahara kami. Kepada bendahara, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ruth. Sebelumnya teman-teman aku mau ngasih tahu untuk persembahan minggu lalu kita mendapat jumlah 55.000 yaitu dikirim dari OVO sebesar 10.000 dan Dana 20.000 dan dari ATM BCA yaitu 25.000 dan jumlahnya semua 55.000. Terima kasih yang sudah mempersembahkan kasihnya. Untuk persembahan kasih bisa dikirim. Terima kasih. Oke, terima kasih Bendara. Mungkin sekian pengumuman kebaktian Jumat PMKF Undip pada siang hari ini. Tetap semangat teman-teman, stay safe, stay healthy, God bless you. Saya kembalikan kepada WL. Baiklah, terima kasih kepada pengurus untuk informasinya. Toilet, sebentar lagi kita akan berakhir ibadah kebaktian Jumat kita, tapi sebelumnya kita mau doa syafaat dulu kepada Kak Devi. Kami undang dengan kasih untuk membawa doa. Waktu dan platform Zoom dipersilakan. Oke, mari kita semuanya berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus kan kami ucap syukur Tuhan siang hari ini kami dapat berkumpul Tuhan melalui Zoom. Pada siang hari ini kan kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk Indonesia ini Tuhan, di mana kami minta Tuhan Tuhan pandemi segera berakhir Tuhan, dan Tuhan agar kami bisa Tuhan kembali lagi hidup seperti normal Tuhan, seperti layaknya Tuhan sebelum ada pandemi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia ini kiranya Kau jauhkan Tuhan dari bencana alam, dari
faktor-faktor Tuhan yang akan berasal daripada Engkau, dan juga kami berdoa Tuhan anak-anak undip Tuhan yang sedang skripsi maupun yang berkuliah Tuhan, sertai mereka Tuhan, memberikan rasa takut akan Engkau Tuhan, agar sukseskan Tuhan setiap studi yang sedang dilakukan Tuhan, dan berikan mereka juga fokus Tuhan, kekuatan Tuhan dalam menghadapi perkuliahan atau skripsi Tuhan, sehingga semua berjalan dengan lancar dan sukses Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi para PMK, Fakultas Hukum, dan segala pengurus Tuhan, kami minta Tuhan Kau berikan rasa takut akan Kau lebih lagi, dan Kau berikan hikmat pada mereka Tuhan, agar apa yang mereka sharing, apa yang mereka lakukan itu bukan karena kekuatan manusia, tapi betul-betul berasal daripada Engkau Tuhan. Dan sehingga apa yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan ada pertemuan ilahi kembali Tuhan bagi para anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, 1-2 orang berkumpul Tuhan, Kau ada pada kami Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Kau sendiri yang berperkara, Kau sendiri merencanakan, dan Kau sendiri yang bertindak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, kebaktian Jumat kita di siang hari ini sudah selesai. Kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Devi yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing firman dan kesaksian. Semoga Kak Devi selalu diberkati oleh Tuhan dan sukses atas semua yang dikerjakan oleh Kak Devi. Dan mau mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah join di keju kita siang hari ini, yang mau meluangkan waktunya. Jangan lupa join keju lagi di Jumat depan ya teman-teman, jam 11.45. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih PMK. God bless you. Terima kasih PMK. Terima kasih Kak Emi. God bless you all. God bless God you. bless you Kak. Dadah. Dadah. God bless you. God bless you. God bless you.